Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudita Zilvia. Saya dari Kebidanan tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Pencernaan merupakan proses mencegah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melitasi membran sel. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap yaitu igesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti, proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Absorpsi, penyerapan zat makanan dalam bentuk molekul sederhana oleh tubuh. Yang keempat ada defekasi, pengeluaran zat-zat sisa pencernaan. Berikutnya yaitu ada pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama ada pencernaan mekanis, terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut pada saat makan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua yaitu ada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu ada organ pencernaan yang terdiri atas saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ aksesoris pencernaan merupakan organ-organ pencernaan yang membantu proses pencernaan mekanis dan kimiawi terdiri dari yang pertama ada lidah, gigi, kelenjar ludah, hati atau hepar, kantung empedu, dan pankreas. Gambar ini akan menjelaskan anggota organ yang saya sebutkan. Saluran pencernaan yang pertama adalah mulut, ada gigi yang berperan dalam awal proses pencernaan dan terjadi pencernaan makanan mekanis, yaitu penghancuran makanan menjadi potongan-potongan berukuran lebih kecil, sehingga makanan akan lebih mudah dicerna pada tahap berikutnya. Yang pertama yaitu ada gigi seri yang berbentuk pipi seperti kapak berperan dalam memotong makanan. Yang kedua gigi taring atau kanisus, ujung runcing berperan dalam mengoyak atau merobek makanan. Ada gigi geraham depan, premolar, dan geraham belakang, molar, permukaan lebar dan bergelombang, berperan dalam mengunyah atau menghaluskan makanan. Yang kedua ada lidah yang berperan sebagai indera perasa yang mengecap merasakan rasa makanan. Lidah memiliki ujung-ujung saraf perasa zat kimia disebut kuncup pengecap atau papila. Lidah membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah. Lidah membantu menelan atau mendorong makanan sehingga mudah ditelan. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan air ludah atau saliva. Di dalam air ludah terdapat enzim ptyalin atau enzim amilase mulut yang berfungsi mencerna zat tepung atau amilum menjadi zat gula, misalnya maltosa. Air ludah berfungsi untuk menjaga rongga mulut tetap steril, membasahi makanan, dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah di dekat telinga, glandula parotis, kelenjar ludah di bawah rahang atas atau glandula submaxillaris, dan kelenjar ludah bawah lidah, glandula sublingualis. Yang organ kedua ada kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup epiglotis. Katup epiglotis tersusun atas tulang rawan yang tipis. Epiglotis berfungsi menutup pangkal tenggorokan pada waktu menelan sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa saluran sepanjang 20 cm di belakang saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Makanan dapat bergerak dari mulut ke lambung karena adanya pergerakan peristalis oleh dinding otot kerongkongan. Gerak peristalitis adalah gerak otot saluran pencernaan berupa gerak kontraksi atau
rendek atau mengerut, dan relaksasi kembali ke bentuk semula. Berikut ini adalah gambar esofagus dan gerak peristaltik. Selanjutnya yaitu ada lambung. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak bagian atas, fundus bagian tengah, dan pilorus bagian bawah. Lambung dilengkapi 2 otot melingkar atau sphincter, yaitu A. Otot sphincter kardiak terletak di ujung lambung yang berbatasan dengan kerongkongan. Otot ini menjaga makanan agar tetap berada di lambung, tidak kembali ke kerongkongan. B. Otot sphincter pilorus terletak di ujung lambung, berbatasan dengan usus halus, berperan dalam mengatur keluar masuknya makanan menuju usus halus dari lambung. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus merupakan saluran dengan panjang sekitar 6,5 meter, banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam jejunum dan ileum menghasilkan getah usus halus yang mengandung beberapa enzim, yaitu maltase yang berfungsi mencerna maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang kedua, sukrase berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga ada laktase yang berfungsi mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat ada polipeptidase berfungsi mencerna polipeptida menjadi asam amino. Yang selanjutnya yaitu ada usus besar. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Pada pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat klep ileocekum yang menyebabkan sisa-sisa pencernaan di usus besar tidak dapat kembali lagi ke usus halus. Di bawah usus buntu atau cekum terdapat tabung yang panjangnya beberapa sentimeter disebut umbai cacing atau appendix. Appendix diduga berperan dalam sistem pertahanan tubuh karena mengandung simpul limfa getah bening. Dan dilanjutkan ada organ pencernaan tambahan atau organ aksesoris. Selanjutnya ada hati atau hepar. Fungsi hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan mensterilisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan dalam glukosa darah. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi sistem kolik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, lestin, bilirubin, dan elektrolit getah empedu. Kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu ada pankreas. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat yang bersifat basa dapat menetralkan keasaman kimus yang keluar dari lambung. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glukogen yang disimpan dalam hati. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu ada enzim lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua ada enzim amilase pankreas mencerna amilum menjadi maltose. Yang ketiga ada enzim tripsin mencerna pepton dan protein menjadi asam amino dan dipeptida.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.